Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, termasuk kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan subuh hari ini kita dipertemukan kembali. Kemarin meskipun dalam suasana tahun baru, kita juga sudah melaksanakan pengajian ini. Dan alhamdulillah wa syukru alami amilah, kita hari ini sudah melaksanakan kembali pengajian subuh di hari kedua di bulan Januari. Yang mudah-mudahan Allah limpahkan karunia keberkahan selalu kepada kita semua. Dan kita kemarin sudah membahas dua poin daripada bagian kedua Al-Akhlaq lil Banat jilid 2 ini. Jadi kita masuk tadi kemarin udah di nomor 1, kemudian kita sudah membacanya juga di nomor 2. Dan hari ini kita akan bahas nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu terkait dengan bagaimana ada sebuah cerita di sini. Cerita tentang kasih sayang. Ya, seorang ibu kepada anaknya, tapi tentunya perlu kita pahami bahwa kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi apapun. Dan ini dapat kita simak, kita cerna dalam kisah yang akan kita baca pada kesempatan ini. Ya. Anak-anakku, kita cermati. Wa'lami, ketahuilah, anna rabbaki subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Tuhanmu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, arhama biki, lebih menyayangi, lebih mengasihi biki kepadamu, min walidaiki, daripada kedua orang tuamu. Wa min kulli ahadin, dan dari setiap orang siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita ketahui sangat sayang dan lebih menyayangi kita daripada orang tua kita menyayangi kita. Atau siapapun yang sayang kepada kita, orang yang mengasihi kita, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menyayangi kita. Yang diantara hal ini ditunjukkan oleh satu kisah. Yang kisah ini tentu disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam hadis ada satu cerita. Wafil hadisi, di dalam hadis, annahu waqafa sobiyun, bahwasanya ada seorang anak, fi ba'dil maghazi, dan anak itu ada di dalam satu peristiwa peperangan. Yunada alaihi fi man yazidu
ai fi samanihi. Ya. Artinya bahwa anak ini ditawar-tawarkan kepada siapa yang mau membelinya. Jadi seperti budak begitu. Wad ai sama fi samanihi, berapa harganya? Wadzalika fi yaumin shaibin, dan pada saat itu peristiwanya ada pada satu peristiwa yang cuacanya sangat panas, cuaca panas syadidil har, yang sangat panas. Nah, fabasurat bihi imra'atun. Nah, suatu ketika pada saat itu ada seorang perempuan melihat kepada anak itu fi khibail qaum, pada lingkungan satu kaum. Fa'aqbalat tastaddu. Kemudian beliau atau anak perempuan itu menerimanya ataupun memangkunya. Wa aqbala ashabuha khalfaha. Kemudian juga diikuti oleh saudara sahabat-sahabatnya. Hatta akhadatis sobiyah, sampai akhirnya perempuan itu mengambil anak itu. Wasokbatu, ya, wal sokothu ila sodriha, lalu mendekapnya ke dadanya. Summa alqat dohroha alal bathai, kemudian menyandarkannya ke pinggir sungai. Wa ja'alatu ala batniha, kemudian meletakkannya di atas perutnya, ya, ala batniha takihil harra, yang melindungi daripada kepanasan. Wa qalat, lalu perempuan itu berkata, Ibni, anakku. Fabakan nas. Pada saat itu manusia terharu. Fabakan nas, menangislah orang-orang pada saat itu. Wataroku mahum fihi, lalu mereka meninggalkan apa yang terjadi di dalamnya. Fa'akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, lalu kemudian mereka menghadap. Akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima. Hatta waqafa alaihim, sehingga beliau ada di antara mereka. Fa akhbaruhu al khabar, lalu mereka para sahabat itu menceritakannya tentang kejadian tadi, ya. Fasaurra bi rahmatihi, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kasih sayang mereka. Summa basyarahum, kemudian baginda Rasul memberikan kabar kepada mereka. Faqala a'ajibtum min rahmati hadihi libniha, apakah kalian ta'ajub min rahmati hadihi liibniha, dengan kasih sayang ini kepada anaknya. Qalu, maka para sahabat berkata, na'am, ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bikum jami'an, ya, lebih mencintai, lebih menyayangi kalian semua, min hadihi, dari hal ini, biibniha, kepada anaknya. Fatafarraqal muslimun, lalu orang-orang muslim berpisah, ala abdoli surur, di dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan mendapatkan kabar gembira yang besar. Nah, ini diantaranya dinyatakan bahwa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita
melebihi apapun, termasuk kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ya, tidaklah mengalahkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi orang tua kita sayang kepada kita, guru kita sayang kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kita semua. Berikutnya anak-anakku, ya. Yajibu alaiki aidon, maka wajib bagimu juga antuh aliki, ya, kolbaki birobiki, untuk menggantungkan hatimu kepada Tuhanmu, ya. Jalla wa'ala, watasta'ini bihi, dan kamu meminta tolong kepadanya, fi jami'i hajatiki, dalam seluruh hajat-hajatmu, watatawakkali alaihi, dan kamu bertawakal kepadanya, fi kulli umuriki, dalam setiap urusanmu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya. Qala ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Wa fi hadisi, ya, wa fi hadisi Ibni Abbas, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi, radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata lahu kepadanya, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada, ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu kalimatin, beberapa kalimat. Ihfadillaha, jagalah agama Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha, jagalah agama Allah, tajidhu tujahaka, maka kamu akan mendapatinya di sisimu, mendapati Allah di sisimu. Wa idza sa'alta, jika kamu mau memohon, fas'alillaha, maka mohonlah kepada Allah. Wa idasta'anta, kemudian apabila kamu meminta tolong, maka minta tolonglah, fasta'inu billahi, maka mintalah tolong kepada Allah, ya. Annal ummata, ya, lawiztama'at, bahwasannya satu umat, ya, ketahuilah bahwasanya suatu kaum, suatu umat, lawid tamaat, kalau mereka sepakat berkumpul, ala ayyan fa'uka, untuk memberimu manfaat, bisain, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak akan memberikan manfaat kepadamu, illa bisain, kecuali hanya sedikit, ya. Qad katabahullahu laka, yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa inidtama'u, dan kalau sekiranya mereka berkumpul sepakat, ayyadurruka bisyai'in, untuk memberimu satu bahaya, ya, mencelakaimu dengan sesuatu, lam yadurruka, tidak akan memberimu ataupun tidak akan membahayakanmu, illa bisai'in, kecuali dengan suatu perkara, qad katabahullahu alaika, yang telah
Allah tuliskan kepadamu. Rufi'atil aqlam, diangkat kolam-kolam, wajafatis suhub, dan kemudian lembaran-lembaran itu pun telah kering. Jadi anak-anakku sekalian, segala sesuatu setelah kita menyadari akan sangat kasih sayangnya Allah kepada kita, maka kita pun menggantungkan segalanya, ya, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi sebagaimana yang dinasihatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya. Jadi diajarkan kepada Ibnu Abbas, maka kita diwajibkan yang pertama adalah menjaga agama Allah. Maka kalau kita menjaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Menjaga agama Allah, maka niscaya Allah akan bersama kita. Nah, kemudian apabila kita meminta, wa idza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Kalau kita minta tolong, ya, kalau engkau minta tolong kepada Allah, kalau engkau minta tolong, idasta'anta fasta'in billah. Nah, kenapa? Nah, di situ dijelaskan, wa'lam, ketahuilah, annal utmata lawid tama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in, kalau sekiranya satu kaum, satu umat berkumpul memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka bisa tidak akan memberikan manfaat, ya, kecuali dengan apa yang sudah Allah tetapkan, ya. Qad katabahullah. Wa inni tamau ala ayaduruka, sebaliknya juga ketika mereka berkumpul untuk mencelakaimu, yaduruka dengan sesuatu, lam yaduruka, maka tidak akan bisa memberikan mencelakai segala sesuatu, ya, kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita wajib menyadari, ya, segala sesuatu bahwa itu semua tergantung keputusan Allah dan segalanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anakku, kita 2 poin. Poin nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya kita akan melanjutkan esok hari. Poin terakhir nomor 5, bagaimana juga kita bisa menyadari kewajiban kita kepada Allah. Selain tadi kemarin kita menyatakan bahwa kita wajib bersyukur dengan taat dan patuh kepada Allah. Kemudian juga saat ini kita juga bahwa patut kita juga mengetahui, ya, bahwa hati kita harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa kasih sayang Allah melebihi apapun. Itulah diantaranya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita semua, dan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua. In ahsan kalami paminallah, wa in asa pamindu bin nafsi, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.